ciri-ciri ahlus sunnah ini ya, itu ada istilah namanya bid'ah hasanah ya, yang mana oleh kelompok lain ini sesuatu yang tidak mereka sepakati, tapi bagi kami kita sepakat bid'ah hasanah itu ada. Bid'ah hasanah ada, sesuatu yang memang tidak dicontohkan Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, tapi dibuat oleh seseorang, kemudian memiliki satu keistimewaan atau memiliki dalil-dalil baik secara umum maupun secara khusus, maka ini bisa dikatakan bid'ah hasanah. Hal ini sesuai dengan satu riwayat hadis. Hadisnya jelas bisa dipertanggungjawabkan karena muttafaqun alaih, tentang cerita Sayyidina Bilal bin Rabah. Saya bacakan saja ya. Ketika Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja'i amalin amiltahu fil Islam." Wahai sahabat Bilal, tolong ceritakan kepadaku akan lebih diharapkannya suatu amaliyah yang telah engkau kerjakan di dalam Islam. Kenapa kok Nabi sampai bertanya seperti itu? Fa inni, karena sesungguhnya aku sami'tu dafana alaika baina yadaya fil jannah. Karena aku itu mendengar suara terompahmu, suara terompah Sayyidina Bilal bin Rabah didengar oleh Rasulullah di dalam surga. Maka Rasulullah bertanya, apa sih rahasiamu? Gampangannya itu begini. Maka beliau menjawab, qala ma alimtu amalan arja indi. Kanjeng Nabi, saya itu sebenarnya tidak tahu satu amaliyah yang lebih aku harapkan. Tapi ini lam atau tohar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sholaitu bidzalikat tuhur ma kutibali an usalliya. Tidak ada yang lebih aku harapkan, yang aku ketahui, hanya saja aku ini ketika setiap kali aku bersuci, baik malam maupun siang, kecuali di situ aku akan sholat. Ya, jadi setelah bersuci, setelah wudhu, maka beliau itu selalu sholat di waktu itu. Ya, selalu sholat dan menentukan waktunya. Artinya itu setiap selesai maka beliau sholat, setiap selesai wudhu maka beliau sholat sunnah 2 rakaat, sehingga oleh ulama di sini kita kenal dengan nama sholat li syukril wudhu. Dan itu dulu Sayyidina Bilal tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan Nabi pun kan bertanya sehingga beliau Sayyidina Bilal bin Rabah mendapatkan keistimewaan, sandalnya saja sudah terdengar bunyinya di sorga. Nah, ini adalah contoh bid'ah hasanah yang dilakukan oleh sahabat. Ya akhi, beda dengan pencari kebenaran dengan pencari ahli hawa dengan ahlul haq. Kata para ulama, ahlul haq itu mencari dalil dulu baru mengamalkan dan meyakini. Sedangkan ahlul hawa itu meyakini dan mengamalkan dulu baru cari-cari pembenaran, cari-cari dalil, dan dia akan berusaha untuk memaksakan dalil sesuai dengan pemahamannya, padahal dalil itu tidak mendukung sama sekali. Contoh diantaranya hadis Bilal tadi, ketika Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Kata Bilal, "Wahai Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat." Tidaklah aku berhadas illa tawadda'tu indah, kecuali aku berwudu wahai Rasulullah, dan aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, "Bihima." Dengan 2 itu kamu masuk surga. Lalu mereka berkata, "Lihat, Rasulullah aja nggak tahu apa yang diamalkan oleh Bilal." Berarti Rasulullah belum mensyariatkan sehingga Bilal yang pertama kali melakukannya. Kita jawab pertama, akhi, jangan samakan zaman Rasul dengan zaman sekarang. Kalau di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat mengamalkan suatu amalan, lalu Rasulullah SAW membenarkan dan menyetujuinya, maka pembenaran dari Rasul itu adalah hujjah, dalil.
Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah membenarkan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW ya berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ketika Rasulullah mensetujuinya, maka itu menjadi syariat. Ya. Bagaimana disamakan dengan di zaman sekarang yang wahyu sudah terputus? Bagaimana hendak disamakan dengan zaman sekarang yang Islam sudah sempurna? Adakah kiai di zaman ini yang mendapatkan wahyu? Adakah ustadz di zaman ini yang mendapatkan wahyu? Jibril yang mana yang mendatangi ya ulama di zaman sekarang kemudian dia memberikan wahyu kepadanya? Maka kalau ada orang-orang yang mengaku saya dapat wahyu dari malaikat Jibril, sungguh ia telah kafir, murtad dari agama Islam, karena sama saja dia mengaku nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Maka bagaimana hendak disamakan akhi di zaman pensyariatan di mana Rasulullah SAW yang membenarkan dengan di zaman sekarang yang syariat sudah sempurna? Lihat akhi, pendalilan mereka itu sangat cacat sekali. Pengkiasan penyamaan mereka itu sangat aneh sekali. Ya. Terlebih dari mana di situ bahwasanya Bilal yang pertama kali melakukannya? Rasulullah hanya bertanya amal yang mana yang kamu lakukan? Karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa amalan yang selama ini Bilal lakukan terus menerus. Ya. Ternyata Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu padanya. Sementara sholat wudu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan mengatakan, ketika Utsman bin Affan ia mencontohkan tentang wudu Rasulullah SAW. Setelah selesai wudu, Utsman bin Affan mengatakan apa? Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang berwudu man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsahu, dan dia tidak membicarakan urusan dunia dalam sholatnya, kecuali akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Dan para sahabat pun membawakan hadis-hadis tentang sholat setelah wudu ini. Nah inilah saudaraku sekalian, ini namanya memaksakan pemahaman supaya pas dengan amalan dia yang dia lakukan, ya, kebid'ahan yang senantiasa dia ada-adakan, ya, padahal sebetulnya dalil tersebut sama sekali tidak mendukung. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.